Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Tuti pada mata pelajaran IPA. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang siklus menstruasi dan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Kalian dapat mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi, serta membuat grafik label siklus hormon dalam siklus menstruasi. Nah, tentu kalian bertanya, kenapa kok setiap bulan yang wanita sudah dewasa itu mengalami menstruasi? Ya, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Proses menstruasi. Menstruasi itu terjadi karena tidak terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi seperti pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan materi tentang fertilisasi, di mana fertilisasi ini adalah peleburan antara sel kelamin betina dengan sel kelamin jantan atau sperma, ya. Nah, di sini karena tidak adanya pembuahan tersebut, maka dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah itu akan luluh atau meluruh, ya, terkikis, rusak, ya, bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi dan akan keluar melalui vagina, ya. Di situ berupa darah dan juga lendir-lendir. Nah, hormon apa saja yang berperan dalam proses menstruasi? Di sini ada hormon estrogen dan progesteron. Nah, tahap-tahap menstruasi ada berapa fase? Ya, ada 3 fase. Di sini ada fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Nah, yang pertama fase menstruasi, ya. Fase menstruasi di sini tentu pada keadaan menstruasi terjadi selama 1 sampai 5 hari atau lebih, ya. Di sini kurang lebih. Jadi di sini karena apa? Karena ada berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron, ya, sehingga akan terjadinya peluruhan dinding rahim, dan juga di sini hormon FSH mulai diproduksi. Lalu fase yang kedua adalah fase proliferasi, ya. Jadi di sini terjadinya peningkatan hormon-hormon pada reproduksi perempuan, ya. Dan juga di sini ada namanya terjadi proses ovulasi, ya. Jadi pada fase proliferasi di sini kadar estrogen, ya, di sini meningkat, ya, meningkat paling tinggi pada saat fase proliferasi, dan juga kadar hormon LH dan FSH di sini juga meningkat sangat tinggi, ya, paling tinggi di fase proliferasi. Terjadi pada hari 6 sampai 14. Lalu ada terjadi pada fase proliferasi di sini ovulasi. Ovulasi itu lepasnya sel telur yang sudah matang ke saluran dari folikel menuju saluran tuba Fallopi, ya, atau opiduk, ya. Nah, di sini ada namanya masa subur seorang wanita pada hari ke-14, ya. Fase ketiga. Fase ketiga di sini ada fase sekretori, yaitu fase setelah masa ovulasi, ya. Di sini biasanya tidak terjadi pembuahan, ya. Jika memang dia menstruasi maka tidak terjadi pembuahan. Namun jika terjadi pembuahan, bertemunya sel ovum dengan sel sperma, maka di sini akan terjadi penebalan dinding rahim, ya, dan juga akan adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Nah, progesteronnya di sini meningkat sangat tinggi karena di sini untuk mempersiapkan rahim menuju masa kehamilan. Namun, jika tidak terjadi fertilisasi, maka di sini hormon estrogen dan progesteron akan turun, ya. Dan di sini nanti karena ini siklus, maka akan kembali lagi mempersiapkan untuk proses selanjutnya, yaitu siklus menstruasi. Jadi berulang terus setiap bulannya, ya. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi di sini ada beberapa hormon, ya.
hormon di sini ya. Mulai ya dari yang hijau ini LH, lalu yang biru ini adalah estrogen, yang merah ini FSH, yang hitam ini adalah progesteron. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, dari 1 sampai 5 ini adalah fase menstruasi ya. 6 sampai ke 14 ya, itu adalah fase apa? Proliferasi. Lalu 15 sampai selanjutnya sampai terakhir 28 di sini adalah fase sekretori ya. Jadi grafiknya seperti ini. Paling tinggi di sini LH ada di fase kedua, progesteron paling tinggi ada di fase ketiga ya, seperti itu. Nah, di sini tentu ada tanda-tanda gejala waktu menstruasi. Tentu yang wanita jika sudah pernah menstruasi tentu tahu ya, ada beberapa gejala di sini, misalnya sakit perut ya, atau berjerawat. Nah, itu juga salah satu dari proses yang menyertai masa-masa PMS ya, pramenstruasi ya. Lalu cara meredakan nyeri, di sini ada beberapa tips ya. Banyak-banyak minum air putih, membuat ramuan ya, tempelkan handuk hangat, minum teh hangat, lalu jangan minum kafein ya, dan juga olahraga itu bagus sekali. Nah, kelainan-kelainan pada menstruasi misalnya di sini menyakitkan ya. Ada misalnya perempuan yang menstruasinya setiap bulan itu sakitnya melebihi dari sakit yang biasa atau yang normal, yaitu tentu ada kelainan perlu diperiksakan. Menstruasi yang sangat hebat atau dia pengeluaran darah menstruasinya itu sangat deras ya, berhari-hari ya. Menstruasinya tidak teratur, misalnya terjadi 2 kali dalam sebulan atau seminggu pasti ada, atau lama berbulan-bulan tidak ada menstruasi, itu perlu juga diperiksakan ya ke dokter. Tidak mengalami menstruasi, nah ini juga perlu diperiksakan ya, kenapa, apakah ada penyakit atau memang terjadi proses kehamilan. Nah, sekarang kita beralih ke penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Di sini ada beberapa ya, sebenarnya banyak sekali. Ibu bahas beberapa. Ada diantaranya gonorea, kencing nanah. Ya, di sini penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhea. Ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, tandanya terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar. Ada sifilis. Bakterinya Treponema pallidum. Ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi terjadi bintik-bintik seperti itu. Di sini dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi dan juga organ-organ yang lain. Ada namanya herpes. Nah, herpes di sini disebabkan oleh virus ya, virus herpes. Ditularkan juga melalui hubungan seksual. Keputihan. Nah, tentu yang perempuan di sini juga ada yang sering mengalami ya. Biasanya kalau menjelang haid juga terjadi keputihan. Nah, di sini biasanya terjadi karena parasit ya. Ada juga di sini macamnya seperti jamur Candida albicans ya, atau juga protozoa dan juga bakteri dan virus. Di sini memang kuncinya harus menjaga kebersihan organ kewanitaan dan juga makanan yang kita konsumsi. Nah, AIDS ini tentu disebabkan oleh HIV ya. Bisa disebabkan karena hubungan seksual ya. Nah, di sini virus ini tentu masih belum ada obatnya ya. Jadi sangat harus hati-hati kita dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Di sini akan terjadi hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit ya, karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Jadi kita gampang terkena penyakit yang semula ringan kita rasakan, tapi ketika ada AIDS misalnya, itu bisa menyebabkan kematian ketika terkena suatu penyakit. Nah, bagaimana upaya-upayanya ya? Tentu yang pertama kita harus
menjaga kesehatan sistem reproduksi dengan cara menggunakan celana dalam bahannya katun dan lembut. Jadi kalau beli celana itu diusahakan cari yang bahan katun ya. Membilas bersih organ reproduksi setelah buang air kecil dan besar ya. Tentu kalian sudah jelas kalian lakukan setiap hari. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari ya, jika basah atau lembab sebaiknya diganti. Memotong rambut di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang ya, ini sunnah juga ya, jadi sebaiknya memang dibersihkan atau dipotong ya. Nah, bagi perempuan bila sedang menstruasi gantilah pembalut minimal 2-3 jam sekali ya, jangan pakai dari pagi ya, pulang sekolah misalnya itu harus diganti ya. Jadi jangan dipakai lagi sampai sore mandi baru ganti ya, itu tidak sehat. Bagi perempuan hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner. Nah, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Juga di sini yang Ibu harapkan adalah kalian juga dilarang melakukan hubungan seksual ya jika memang belum menikah ya, atau di luar nikah. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit sistem reproduksi. Jadi jagalah diri kalian, jagalah kepercayaan dari kedua orang tua kalian ya, dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian, Ibu harapkan bisa menggambarkan kembali gambar grafik ya siklus menstruasi, grafik hormonnya ya. Jadi gambar yang bagus di buku tugas nanti dikumpulkan di classroom. Nah, sebelum Ibu akhiri, ingat selalu protokol COVID-19 ya, 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan tetap di rumah saja. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mempelajarinya dengan baik ya. Stay safe, stay healthy ya. Tetap semangat. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.